Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di video pembelajaran Matematika Wajib kelas 11. Kali ini kita masuk ke materi inti di bab ini, yaitu kita akan mempelajari bagaimana strategi menyelesaikan sebuah persoalan atau sebuah soal yang berhubungan dengan limit fungsi aljabar. Sebelumnya di pertemuan kemarin kita sudah mengetahui definisi limit secara intuitif, yaitu melalui pendekatan tabel, di mana ketika limit itu mendekati sebuah nilai, maka kita bisa menganalisis ya jika menggunakan tabel jika nilainya mendekati ya atau di sekitar nilai tersebut. Kalau kita menggunakan tabel tentu saja akan lama dan sulit ya, maka kita perlu strategi bagaimana untuk menyelesaikan soal limit dengan cepat. Oke, jadi di video kali ini kita akan nanti menentukan limit fungsi dengan strategi substitusi, pemfaktoran, dan perkalian sekawan disertai contoh soalnya. Jadi silahkan disimak baik-baik, ditulis di buku, dan kalian silahkan untuk latihan soal secara mandiri. Oke, manfaat kita belajar limit. Yang pertama, kalau dalam bidang kedokteran ya, ini dapat mendeteksi sel atau jaringan yang rusak ya di dalam organ dalam tubuh. Kemudian manfaat lain diantaranya mendeteksi letak pipa air yang bocor. Nah, kalian tahu di sekitar Sidareja kemarin itu dipasang pipa Pertamina ya. Kalau kalian lihat di sana dipasang sebuah alat, sebuah kabel di atas pipa yang berfungsi untuk mendeteksi letak pipa yang bocor. Nah, dengan teknik semacam itu, jadi kita tidak perlu menggali semua pipanya ya. Jadi hanya menggali bagian pipa tertentu yang di situ diduga bocor. Nah, itu juga menggunakan perhitungan ya, tidak asal tentu saja. Nah, itu salah satunya menggunakan konsep limit itu. Sebelumnya ada beberapa materi yang harus kalian ingat kembali di materi SMP. Ini berkaitan dengan nanti cara kita untuk menyelesaikan soal limit. Yang pertama, bentuk-bentuk pemfaktoran. Ya, perhatikan di sini kalian harus hafal atau mahir dalam memfaktorkan. Nah, ini adalah kemampuan wajib ya. Jadi kalau kalian kesulitan untuk memfaktorkan, nanti kalian juga akan kesulitan untuk mengerjakan soal limit. Ya, jadi ini sebetulnya materi SMP, kalian ingat lagi caranya bagaimana untuk memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat. Misal di sini x kuadrat min 1 bisa difaktorkan x min 1 kali x plus 1 ya. Kemudian x kuadrat min 2x min 8 difaktorkan menjadi x min 4 kali x plus 2. X kuadrat min 8x plus 15 difaktorkan menjadi x min 5 x min 3. Kemudian 2x kuadrat plus 3x plus 1 sama dengan 2x plus 1 kali x plus 1. 3x kuadrat plus 5x plus 2 menjadi 3x plus 2 kali x plus 1. Ini beberapa contoh ya. Nah, nanti Pak Guru tidak akan menjelaskan bagaimana memfaktorkan ini. Silahkan kalian ingat kembali. Ini adalah materi syarat supaya kalian bisa mengerjakan soal limit ya. Dan banyak lagi bentuk-bentuk persamaan kuadrat yang lain. Selain pemfaktoran, kita belajar kembali tentang definisi bentuk sekawan. Bentuk sekawan ini hanya dipunyai oleh bentuk akar. Ya, ini juga materi SMP. Jadi ada yang namanya bentuk sekawan. Itu ada dalam akar. Misal di sini bentuk sekawan dari akar 2.
Kalau hanya satu suku seperti ini, maka sekawannya ya juga akar 2. Kemudian bentuk sekawan dari akar 3 plus akar 5. Lah, sekawannya ini adalah tinggal kita merubah tandanya. Ini kan 2 suku, tandanya kita rubah saja. Jadi, yang tadinya positif jadi negatif. Akar 3 min akar 5. Kemudian kalau yang ini 7 min akar 5. Nah, ini sama, kita rubah tandanya menjadi 7 plus akar 5. Nah, kemudian kalau bentuknya seperti ini, intinya kita merubah tanda yang di luar akar ini. Kalau positif jadi negatif, negatif jadi positif. Jadi bentuk sekawan yang panjang ini menjadi seperti ini ya. Ini sama, hanya tandanya berubah negatif. Kalau di sini tandanya negatif, berarti berubah positif. Nah, ini adalah bentuk sekawan. Kita juga akan menggunakan ini nanti. Nah, jadi kalian harus perhatikan. Dan banyak lagi bentuk akar yang lain ya. Kemudian cara untuk menentukan nilai limit ya, sebetulnya kemarin kita menggunakan tabel, di situ juga kita menggunakan substitusi sebetulnya ya. Nah, tapi di sini kita akan bahas lagi, yaitu yang pertama mencari nilai limit menggunakan metode substitusi, kemudian pemfaktoran, kemudian perkalian sekawan. Kita mulai. Yang pertama adalah metode substitusi. Metode substitusi itu artinya ya menggantikan nilai X. Ya, itu namanya metode substitusi. Kemarin kita sudah menggunakan sebetulnya ya. Contohnya ini. Limit 2x min 3 per 2x min 1 untuk x mendekati 1. Nah, di sini karena ini metode substitusi, kalian tinggal mensubstitusikan nilai 1 ke dalam X. Jadi X-nya diganti 1. Jadi berarti tinggal 2 kali 1 kurangi 3 per 2 kali 1 min 1. Hasilnya 2 min 3 per 2 min 1 atau min 1. Ini metode substitusi. Contoh yang kedua, misalkan ini kalau dalam bentuk akar. Limit akar 4x plus 1 per x plus 2 untuk x mendekati 2. Ini sama, jadi kita memasukkan nilai 2 ke dalam nilai x. Menjadi akar 4 kali 2 plus 1 per 2 plus 2. Jadi 8 plus 1 per 4 atau akar 9 per 4 atau 3 per 2. Ya, jadi untuk menyelesaikan soal limit, itu yang wajib kalian gunakan yang pertama adalah substitusi. Selalu ya, limit bentuk apapun kalian kerjakan menggunakan substitusi. Jika menemukan nilai berbentuk bilangan real ya, jadi nilai limit itu bisa negatif, 0, positif, pecahan, dan bahkan yang lain. Ya, jadi menggunakan metode substitusi ya, ini ada beberapa sifat di sini ya. Jadi jika limit fx untuk x mendekati a, ternyata setelah a ini dimasukkan ke dalam nilai x, menghasilkan sebuah nilai, katakanlah c, dengan c sebuah konstanta. Ingat konstanta di sini bilangan real. Bilangan real itu maksudnya dia bisa negatif, bisa 0, bisa positif, bisa pecahan, bisa desimal, bisa yang lain. Nah, kemudian jika nilai A ini disubstitusikan ke dalam fx menghasilkan c per 0, di mana c itu konstanta ya, c per 0, maka hasilnya tak hingga. Ingat, sebuah bilangan dibagi dengan 0, sebetulnya hasilnya adalah tak terdefinisi ya. Tak terdefinisi ini. Sebuah bilangan dibagi 0, misalkan 1 dibagi 0. Ini kan tidak ada hasilnya, tidak terdefinisi. Tapi khusus untuk limit, kita nanti hasilnya adalah tak hingga. Nah, ini kalian perhatikan ya, ditulis di buku. Kemudian yang ketiga, jika sebaliknya, setelah kita substitusikan nilai A ke dalam fx, ternyata dihasilkan 0 per c, atau 0 dibagi sebuah bilangan.
Nah, maka hasilnya 0. Misalkan 0 per 1. Nah, ini hasilnya 0. Jadi asal di sini bilangan apapun, kalau penyebutnya 0 ya hasilnya 0. Ya. Jadi sekarang nilai limit menggunakan metode substitusi itu hasilnya bisa negatif, 0, positif, bisa pecahan, bisa tak hingga juga. Nah, yang tidak boleh bentuk apa? Nilai limit yang tidak boleh bentuk, nah kita pelajari di sini. Misalkan kita punya limit ini, limit x kuadrat min 1 per x min 1 untuk x mendekati 1. Ya. Ternyata jika kita substitusikan nilai x sama dengan 1 ke dalam fungsi ini, dia akan menghasilkan bilangan yaitu 0 per 0. Ya, coba kita lihat di sini. Jadi 1 kuadrat min 1 per 1 min 1. Ini 0 per 0. Nah, 0 per 0 ini itu adalah disebut bentuk tak tentu kalau dalam limit. Ya, kalau dalam di buku-buku matematik, ini tidak ada lagi bentuk tertentu. Ini ya bentuknya juga undefined, ya, undefined term atau ya sama, tidak terdefinisi. Nah, 0 per 0 kenapa tidak terdefinisi? Karena kalau 0 dibagi 0 kita tidak bisa menemukan sebuah angka. Ya, jadi di sini misalkan 0 per 0 itu adalah sebuah angka, katakanlah C, maka kita kalau kali silang, jadi 0 kali C, itu akan sama dengan 0. Berapa nilai C yang mungkin di sini? Ya, semuanya mungkin. 0 mungkin, 1, 2, 3, bahkan negatif, semuanya angka di sini masuk. Jadi bentuk 0 per 0 kita sebut bentuk tak tentu. Kalau nilai limitnya bentuknya 0 per 0, maka kita tidak bisa menggunakan nilai ini. Artinya metode substitusi di sini harus kita ganti menjadi metode yang lain. Kita harus mencari metode lain supaya bentuknya jangan 0 per 0. Ingat ya, bentuk 0 per 0 itu adalah bentuk tak tentu. Tidak boleh limit hasilnya 0 per 0. Kalau 0 malah boleh, tapi 0 per 0 tidak boleh. Nah, maka kita gunakan metode lain, yaitu metode pemfaktoran. Oke, di sini ya, contoh 1. Tentukan nilai limit untuk x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4 untuk x mendekati 2. Untuk mengerjakan soal yang seperti ini, langkah pertama adalah tetap kalian menggunakan metode substitusi. Jadi kalian substitusikan x sama dengan 2 ke sini. Ya, ini kalau kita kerjakan supaya lebih yakin ya. Di 2 kuadrat itu adalah 4, dikurangi 2 kali 3, 6, plus 2, dibagi 2 kuadrat 4, 4 kurangi 4, 0. 0, ini hasilnya 0 per 0. Kalau hasilnya 0 per 0 ini tidak boleh. Ya, maka nah di sini perhatikan bahwa F2 berbentuk 0 per 0. Bentuk tak tentu sehingga bentuk fungsi ini perlu kita ubah dengan cara memfaktorkan pembilang dan penyebut. Kita faktorkan. Limit x kuadrat min 3x plus 2 per x kuadrat min 4 untuk x mendekati 2. Kita faktorkan bentuk x kuadrat min 3x plus 2, yaitu menjadi x min 2 kali x min 1. Kemudian x kuadrat min 4 kita faktorkan menjadi x min 2 kali x plus 2. Nah, di sini setelah kita faktorkan, ternyata kita mempunyai suku yang sama, yaitu x min 2. Lah, ini kita coret. Jadi intinya setelah difaktorkan itu harus ada suku yang sama dan harus dicoret. Kenapa? Karena x min 2 ini yang menyebabkan bentuk limit ini 0. Karena kalau kita ini substitusikan ke sini kan 2 min 2, 0. Jadi kita menghilangkan penyebab 0. Nah, itu kita mengatasi masalah dengan itu. Nah, maka tersisa limit x min 1 per x plus 2 untuk x mendekati 2. Nah, setelah ini dicoret, baru kita lakukan metode substitusi.
Nah, kalau sudah melakukan substitusi, limitnya tidak usah ditulis lagi. Jadi tinggal masukkan X sama dengan 2 ke X ini. Jadi jadinya 2 min 1 per 2 plus 2 sama dengan 1/4. Nah, metode seperti inilah yang disebut metode pemfaktoran. Ya, tapi ingat sekali lagi, kapan kita menggunakan metode pemfaktoran? Jika setelah kita substitusikan hasilnya 0 per 0. Jadi kalau hasilnya bukan 0 per 0, maka itulah jawaban limitnya. Tapi kalau hasilnya 0 per 0, kita harus menggunakan strategi ini. Kita coba contoh kedua. Tentukan nilai limit ya, x kuadrat plus 6x min 27 per x kuadrat min x min 6 untuk x mendekati 3. Kita cek dulu menggunakan metode substitusi apakah ini 0 per 0. Ya, kita masukkan 3 kuadrat di sini 9, ditambah 6 kali 3 18, kurangi 27. Kemudian yang bawah 3 kuadrat 9 min 3 min 6. Nah, ini jelas yang atas 0 ya, yang bawah juga 0. Ternyata substitusi nilainya 0 per 0, kita tidak boleh ada nilai ini. Maka kita gunakan pemfaktoran. Ya, jadi setelah dimasukkan bentuknya tak tentu, sehingga kita gunakan pemfaktoran menjadi ini x kuadrat plus 6x min 27 ya, menjadi x min 3 kali x plus 9. Ya, sekali lagi kalian harus bisa cara bagaimana memfaktorkan ini. Jadi silahkan dipelajari lagi ya, diingat-ingat lagi materinya bagaimana cara memfaktorkan ini. Kemudian x kuadrat min x min 6 juga kita faktorkan menjadi x min 3 x plus 2. Ini limitnya untuk x mendekati 3. Setelah kita faktorkan, tentu saja kita punya suku yang sama di sini ya. Ternyata suku yang sama itu x min 3. Ini adalah suku yang membuat bentuknya 0 per 0. Jadi kita coret. Ya, maka sisanya tinggal limit x plus 9 per x plus 2 untuk x mendekati 3. Setelah ini, setelah ada yang dicoret, kita gunakan substitusi mengganti nilai x dengan 3. Jadi 3 plus 9 per 3 plus 2 sama dengan 12 per 5. Nah, ini adalah nilai limitnya. Jadi kalau substitusi hasilnya 0 per 0, kalau menggunakan pemfaktoran hasilnya 12 per 5. Itu adalah metode pemfaktoran. Di sini intinya kalian harus bisa memfaktorkan, tentu saja ya. Kalian tidak bisa memfaktorkan, maka kalian tidak bisa mengerjakan soal ini. Nah, kemudian bentuk selanjutnya. Tentukanlah nilai limit berikut. Limit akar x plus 3 min akar 3 per x. Nah, ini kalau kita substitusikan x sama dengan 0 ke dalam fungsinya ini, juga akan menghasilkan bentuk 0 per 0. Ya, coba ya, kita lihat di sini. Masukkan 0 ke x, jadi akar 0 plus 3 min akar 3 per 0. Ini kan 0 plus 3 kan 3 ya, berarti ini akar 3 min akar 3, itu kan 0. Bawahnya 0, jelas 0 per 0. Nah, ini juga bentuk tak tentu. Limit di sini melibatkan akar. Maka kita harus mencari strategi yang lain ya untuk menentukan nilai ini. Tentu saja kita tidak bisa menggunakan pemfaktoran di sini karena ini bentuknya akar. Maka sekarang metode yang ketiga, kita gunakan metode perkalian sekawan. Oke, ini soal yang tadi ya, sudah kita buktikan bahwa ini bentuknya 0 per 0. Sehingga digunakan perkalian sekawan. Nah, sekawannya yang mana? Sekawannya yang punya bentuk akar ini. Jadi sekawan dari akar x plus 3 min akar 3. Nah, jadi begini caranya. Limit akar x plus 3 min akar 3 per x, ini kalikan sekawannya. Sekawan dari x plus 3, sekawan dari akar x plus 3 min akar 3. Sekawannya ini kan, ini ya, tinggal dirubah tandanya. Nah, maka kalikan sekawan
per sekawan. Ini sama ini bentuknya. Kalikan akar X plus 3 plus akar 3 per akar X plus 3 plus akar 3. Karena ini kalau ini dibagi ini kan hasilnya 1. Jadi tidak pengaruh terhadap nilai limitnya. Jadi dikalikan sekawan per sekawannya. Nah, di sini kalian harus ingat, perhatikan bentuk yang atas. Ini dihapus dulu ya. Kemudian ini kita kalikan. Nah, kalau seperti ini berarti kan atas kali atas, bawah kali bawah. Perhatikan bentuk yang atas. Bentuk yang atas itu kan bentuknya sama. Akar X plus 3, ini akar 3. Bedanya adalah tandanya. Ini negatif, ini positif. Cara mengalikannya bagaimana? Ini kalian jangan asal mengalihkan ya. Ini ada caranya. Kalau kita punya A min B kali A plus B, maka hasilnya itu A kuadrat plus B kuadrat. Ini kan sama, depan belakang sama, cuma tandanya beda. Nah, maka kita kuadratkan saja. Ini akar X plus 3 kita kuadratkan. Kalau sebuah akar dikuadratkan, itu gampang, akarnya hilang. Misalkan ini akar X kuadrat, ini jadi X. Jadi kuadrat dan akar itu hilang. Ya. Jadi makanya ini menjadi akar X plus 3 dikali akar X plus 3 menjadi X plus 3. Nih, perhatikan di sini. Kemudian, nah, maaf, Pak Guru salah. Ini A min B dikali A plus B, ini harusnya ini min. Maaf. Nah, ini min ya. Jadi hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Karena min kali plus itu kan min. Jadi akar kali akar hilang. Kemudian akar 3 kali akar 3 atau akar 3 kuadrat itu 3. Jadi yang atas hasilnya X plus 3 min 3. Kemudian yang bawah, ini kalian jangan mengalihkan. Ini kan bentuknya sulit ya, X dikali akar X plus 3 tambah akar 3. Ini kan sulit kalau dikalikan, maka jangan kalian kalikan, kalian cukup menulis apa adanya. X kali akar X plus 3 plus akar 3. Kemudian kita sederhanakan, yang atas ini kalau kurungnya dibuka kan X plus 3 min 3. Tentu saja 3-nya hilang, tinggal X. Yang bawah tulis lagi. Nah, di sini kita tahu bahwa ada suku yang sama. Ini kan X. Yang bawah juga X. Kita coret. Nah, ternyata setelah menggunakan perkalian sekawan, kita juga menggunakan pemfaktoran karena ada yang kita coret. Jadi intinya kenapa kita menggunakan pemfaktoran atau perkalian sekawan, nanti akhir-akhirnya harus ada yang dicoret. Kenapa dicoret? Karena suku itulah yang menyebabkan bentuknya menjadi 0/0. Ya, silahkan kalian pause videonya jika kurang paham dan ini tulis di buku ya. Maka sisanya menjadi, lah ini kan dicoret atasnya tinggal 1. Jadi limit 1 per akar X plus 3 plus akar 3. Nah, setelah menjadi bentuk ini, maka kita gunakan substitusi. Substitusikan X sama dengan 0 ke dalam sini. Nah, kalau bentuknya substitusi, limitnya sudah tidak usah ditulis. Jadi 1 per, ini kan 0 plus 3. Itu kan 3, berarti akar 3 plus akar 3. Sama dengan 1 per 2 akar 3. Bentuk ini sampai sini sudah boleh, tapi kalau kalian misalkan ingin menjadi rasional, ini kalikan akar 3 per akar 3 lagi. Supaya tidak ada akar di bawah. Jadi akar tidak boleh menjadi penyebut. Silahkan kalian tulis, kalian pahami cara untuk mengerjakan soal ini. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan nilai limit
akar x kuadrat plus x min 1 min akar 2x plus 5 per x plus 2 untuk x mendekati min 2. Oke, kita buktikan kalau ini bentuknya 0 per 0 ya. Oke, yang bawah jelas min 2 plus 2, ini jelas 0. Kemudian yang atas, kalau kita masukkan min 2 kuadrat itu 4, 4 min 2 itu 2, 2 min 1, 1 ya. Jadi akar 1, 1. Ini min 2 kali 2, min 4 plus 5, 1. Ini juga akar 1. 1. Jadi ini sama 0 per 0. Kalau kita menggunakan substitusi, maka kita gunakan metode pemfaktoran. Nah, karena bentuknya 0 per 0 setelah disubstitusi, maka kita gunakan perkalian sekawan dengan menentukan sekawan dari yang berbentuk akar ini. Sekawannya siapa? Ya, sekawannya kita tinggal rubah yang tadinya ini negatif menjadi positif. Sedangkan bentuk yang lain tetap. Jadi akar x kuadrat plus x min 1 min akar 2x plus 5 itu sekawannya kita tinggal merubah tanda negatif menjadi positif. Caranya, nah ini di sini kita kalikan dengan ini, dengan sekawan per sekawan. Ini per ini kan hasilnya 1, jadi tidak pengaruh terhadap nilai. Nah, setelah kalian mengalihkan ini, ingat tadi caranya, bentuk yang atas ini kan bentuknya sama, tetapi dia tandanya beda. Ini tandanya ini min, ini tandanya plus. Maka menggunakan menggunakan cara tadi. Ya, jadi depan kuadrat, ini kalau akar ketemu kuadrat akarnya hilang. Jadi yang ini tinggal x kuadrat plus x min 1, terus ini negatif kali positif itu negatif. Ya, ini negatif kali positif itu hasilnya negatif. Kemudian yang belakang kuadrat, akar 2x plus 5 dikuadratkan itu akarnya hilang. Menjadi 2x plus 5. Ingat, setelah ada tanda min, bentuk yang belakang itu harus ada kurungnya. Karena ini hasilnya nanti, kalau nggak ada kurungnya, nanti ini berbeda. Nah, kemudian yang bawah, ini tidak usah dikalikan. Terlalu sulit. Kalian tulis lagi, lengkap, yaitu x plus 2 dikali akar x kuadrat plus x min 1 plus akar 2x plus 5. Kemudian yang atas kita sederhanakan menjadi x kuadrat min x min 6. Dari mana ini? Oke, kita kerjakan ulang. Ini kalau kita kurungnya kita buka menjadi x kuadrat plus x min 1. Ini x-nya kita kurungnya kita buka jadi min kali 2x itu min 2x. Min kali plus 5, ini kan di sini sebetulnya 1 ya, tapi tidak ditulis. Jadi min 1 kali plus 5 itu min 5. Nah, maka ini menjadi x kuadrat min x min 6. Nah, silahkan kalian catat ini. Maka hasilnya di sini x kuadrat min x min 6. Nah, yang bawah ini tetap bentuknya. Nah, kemudian kita di sini ingat, perhatikan, kita di sini belum menemukan yang bisa dicoret. Nah, belum menemukan yang bisa dicoret. Bagaimana kita menemukannya? Perhatikan bentuknya ini ya. Bentuk yang atas ini kita bisa faktorkan. Jadi di sini kita menggunakan dua metode. Yang pertama pemfaktoran, yang kedua perkalian sekawan. Yang atas kita bisa faktorkan, maka kita faktorkan menjadi x plus 3 kali x plus 2. Sampai sini ternyata ada yang bisa dicoret, yaitu x plus 2. Coret saja. Maka limitnya menjadi limit yang atas tinggal x min 3 per akar x kuadrat plus x min 1 plus akar 2x plus 5 untuk x mendekati min 2. Nah, setelah ada yang dicoret, baru kita substitusikan x min 2 ke dalam fungsinya. Jadi min 2 min 3 per min 2 kuadrat
min 2 min 1 plus akar 2 kali min 2 plus 5. Jadi kalian hitung hasilnya ini nanti min 5 per 2. Ini akar, ini min 2 kuadrat 4 min 2 min 2, ya, min 2 min 1 jadi ini akar 1 ini juga akar 1. Jadi ini 1 plus 1 yang bawah itu 2, yang atas min 5, jadi min 5 per 2. Jadi memang caranya agak sedikit panjang, tapi kalau kalian nanti sudah terbiasa, nanti lebih mudah. Nah, supaya lebih paham, kita pahami contoh ketiga ini, ya. Di sini limit x kuadrat min 9 per akar x plus 7 min 4 untuk x mendekati 3. Nah, ini sama. Setelah kita substitusi, ini hasilnya 0 per 0. Ya, ini yang atas jelas 0, yang bawah 9 plus 7 itu akar 16 itu 4 min 4 0. Jadi ini bentuknya 0 per 0. Sehingga kita kalikan sekawan. Sekawannya ini bentuknya yang bawah sekarang. Sekawan dari akar x kuadrat plus 7 min 4 adalah ini. Nah, ingat ya, ini maaf, ini negatif, maka sekawannya positif. Nah, kemudian kita kalikan yang atas, ini kan tidak usah kalian kalikan, akan terlalu sulit. Yang atas tulis lagi lengkap seperti ini. Sekarang yang bawah. Yang bawah ini depan kali depan atau depan kuadrat. Ya, depan kuadrat, akar x kuadrat plus 7 dikuadratkan. Ini akarnya hilang menjadi x kuadrat plus 7. Terus min kali plus. Min kali plus itu min. Kemudian yang belakang 4 kali 4 16. Jadi depan kali depan, belakang kali belakang gitu ya. Ini min kali plus. Nah, kemudian kita sederhanakan menjadi limit x kuadrat min 9 kali akar x kuadrat plus 7 plus 4 per yang bawah menjadi x kuadrat, ini min 9. Nah, sampai sini ternyata sudah ada yang bisa dicoret, yaitu x kuadrat min 9. Kita coret. Maka sisanya tinggal limit akar x kuadrat plus 7 plus 4 untuk x mendekati 3. Sampai sini kita lakukan substitusi. Masukkan x sama dengan 3. Jadi akar 3 kuadrat plus 7 plus 4 atau akar 16 plus 4 atau 8. Jadi hasilnya limit ini adalah 8. Silahkan kalian catat dan pahami. Nah, sehingga kesimpulannya, yang pertama menyelesaikan limit itu menggunakan substitusi. Jika substitusi menghasilkan nilai real, yaitu bisa 0, negatif, positif, bahkan tak hingga, maka itulah hasilnya. Tetapi jika menemukan bentuk tak tentu, di sini ada 3 bentuk tak tentu ya, yaitu 0 per 0 yang tadi kita bahas, kemudian ada lagi tak hingga, min tak hingga, ini juga tak tentu. Yang ketiga tak hingga per tak hingga. Jika setelah menggunakan substitusi menghasilkan ketiga nilai ini, maka kita harus mencari metode lain untuk menentukan nilai limitnya. Bisa menggunakan pemfaktoran, bisa menggunakan perkalian sekawan. Oke, itu adalah materi kita, materi inti di bab limit ini. Jadi silahkan kalian pelajari, kalian tulis di buku, kemudian kalian harus banyak latihan soal supaya lebih lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.